Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku akan mempresentasikan tentang mata kuliah akuntansi biaya dengan judul topik penggolongan, penentuan, dan pembebanan BOP biaya overhead pabrik. Perkenalkan, nama aku Skartri Hapsari dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 pada mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Mahatma Sarjana Akuntansi, Magister Pendidikan. Topik pertama, kita akan membahas tentang pengertian biaya overhead pabrik. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, biaya produksi yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, apabila perusahaan memiliki departemen lain selain departemen produksi, maka semua biaya di departemen lain termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Lalu yang terakhir, biaya overhead biasanya muncul dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja tak langsung, pengawasan mesin produk, pajak, asuransi, dan semua fasilitas yang diperlukan dalam produksi. Di sini selanjutnya ada penggolongan biaya overhead pabrik. Ada 3 poin. Penggolongan di sini yang pertama tentang menurut sifatnya, yang kedua menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi, yang ketiga menurut hubungannya dengan departemen. Lalu yang pertama kita akan bahas penggolongan menurut sifatnya. Di sini ada 3. Yang pertama, biaya bahan penolong, yaitu bahan yang tidak menjadi bagian dari hasil produksi atau bahan yang nilainya relatif kecil dibandingkan harga keseluruhan produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja tak langsung, tenaga kerja perusahaan yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk. Yang ketiga, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan bahan jasa yang diperlukan untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin produksi, kendaraan, dan alat perusahaan lainnya. Penggolongan yang kedua, menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, BOP tetap, BOP yang tidak berubah meski terjadi perubahan dalam volume produksi. Yang kedua, di sini ada BOP semi variabel yang berubah namun tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Untuk penentuannya biasanya dipecah menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang terakhir, BOP variabel, BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Yang terakhir ada penggolongan menurut hubungan dengan departemen. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, BOP langsung departemen yang ada dalam sebuah departemen dan manfaatnya hanya dapat dinikmati oleh departemen tersebut. Yang kedua, BOP tidak langsung departemen yang manfaatnya dapat dinikmati oleh lebih dari satu departemen saja. Lalu di sini ada metode penentuan tarif BOP. Metode penentuan tarif BOP, untuk menentukan tarif BOP, perusahaan perlu memperhatikan jumlah tarif BOP yang akan digunakan. Ada 3 alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan tarif BOP. Yang pertama, tarif tunggal. Perusahaan hanya menggunakan tarif BOP untuk pembebanan biaya BOP ke pesanan maupun produknya dari awal sampai akhir proses. Yang kedua, tarif departementalisasi. Perusahaan menetapkan tarif BOP untuk setiap tahapan atau departemen produksi
yang ada. Jumlah tarif BOP tergantung dari tahap atau departemen produksi yang ada. Yang ketiga, tarif setiap aktivitas. Perusahaan menetapkan tarif BOP untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produknya atau dikenal activity based costing. Di sini ada menghitung BOP. Ada 2 poin pembahasan. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Penyusunan anggaran BOP didasarkan pada volume kegiatan yang akan dilaksanakan di masa depan. Yang kedua, memilih dan menaksir dasar pembebanan BOP. Dasar pembebanan BOP kepada produk dapat dipilih berdasarkan satuan produk. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin. Di sini ada menghitung tarif biaya BOP. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembebanan BOP yang pertama, memperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Lalu memperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan tersebut dan hubungannya dengan dasar pembebanan yang dipakai. Rumusnya, dengan biaya overhead yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan sama dengan tarif biaya overhead pabrik. Di sini ada contohnya. PT ABC anggaran BOP untuk tahun 2012 atas dasar kapasitas normal 80.000 jam mesin. Kolom pertama nomor rekening, jenis biaya, tetap atau variabel, dan jumlah. Lalu di dalam jenis biaya ada biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya bahan bakar, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya kesejahteraan karyawan, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya asuransi gedung, dan biaya depresiasi. Di sini ada penjelasan perhitungan tarif BOP-nya, tarif BOP variabel, tarif BOP tetap, dan tarif BOP totalnya. Dasar pembebanan BOP kepada produk. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, jam tenaga kerja langsung, jam mesin. Kita bahas satuan produk dulu. Yang pertama rumusnya taksiran BOP, taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per satuan. Itu rumusnya untuk satuan produk. Untuk contohnya sudah tertera. Untuk biaya bahan baku, jika BOP yang didominan bervariasi dengan nilai bahan baku, misalnya biaya asuransi bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankan kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai dengan rumus taksiran BOP dari biaya bahan dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100% sama dengan tarif BOP dari biaya bahan baku yang dipakai. Lalu yang ketiga ada biaya tenaga kerja. Jika sebagian elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, misalnya pajak penghasilan atas upah karyawan yang menjadi tanggungan perusahaan, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP kepada produk adalah biaya tenaga kerja langsung dengan rumus taksiran BOP dari biaya tenaga kerja dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100% sama dengan tarif BOP dari biaya tenaga kerja langsung. Lalu yang keempat, jam tenaga kerja langsung. Karena ada hubungan yang erat antara jumlah upah dengan jumlah jam kerja, maka jumlah upah adalah hasil kali jumlah jam kerja dengan tarif upah. Maka di samping BOP dibebankan atas dasar upah tenaga kerja langsung, dapat pula dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung dengan rumus taksiran BOP setahun dibagi taksiran
jam tenaga kerja langsung sama dengan tarif BOP per jam TKL atau tenaga kerja langsung. Lalu yang terakhir, jam mesin. Apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, misalnya bahan bakar atau listrik yang dipakai untuk menjalankan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Maka rumusnya adalah taksiran BOP setahun dibagi taksiran jam mesin sama dengan tarif BOP per jam TKL atau tenaga kerja langsung. Baik, saya cukupkan presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.